Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang istimewa dari Imam An-Nawawi ini, di samping ilmunya, beliau itu adalah orang yang tidak diam melihat fenomena kezaliman yang ada di masyarakat. Suatu ketika, Az-Zahir Baibars. Az-Zahir Baibars ini adalah penguasa daerah Suriah ya, dan Yaman dan pinggiran Sungai Efrat. Ya, beliau ini sebelumnya adalah panglima perang Ain Jalut ya, bersama dengan apa itu Sultan Saifuddin Qutus Al-Mu'izzi. Ya, telah berhasil mengusir pasukan Tatar. Ya, beliau kemudian tidak berhenti, tapi kemudian maju ke Damaskus, mengusir pasukan Salib. Kemudian jadi penguasa di situ, beliau membaiat Khalifah Al-Muntasir Mustansir Billah. Jadi semacam gubernur dari kekhilafahan saat itu. Suatu ketika beliau itu mendapati Baitul Mal itu kurang duit. Untuk apa? Biaya jihad. Kalau sekarang kita kurang duit untuk menghadapi corona. Ya. Kemudian penguasa ini, Sultan Malik Az-Zahir Baibars ini, membuat kebijakan, mau memungut pajak. Untuk memuluskan itu, meminta fatwa ulama. Karena memungut pajak sebelumnya tidak ada di situ. Akhirnya ulama dijadikan untuk melegitimasi apa yang mau diambil langkahnya oleh Sultan ini. Para ulama yang lain sudah pada mau tanda tangan. Kemudian Imam An-Nawawi menolak. Kemudian ditanya, kenapa engkau menolak? Kata Imam An-Nawawi, ini bisa dilihat di dalam kitabnya Sayyid Husin Al-Afani, Zuhratul Basatin min Mawaqif al-Ulama war-Rabbaniyin. Juga tulisan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Itu banyak kumpulan surat-surat beliau bagaimana menasihati penguasa di dalam upaya meluruskannya dari kezaliman atau memberatkan rakyat. Apa kata Imam An-Nawawi kepada Malik Zahir ini? Kata beliau, aku tahu bahwasanya engkau ini dulu adalah budaknya Amir Bundukdar. Engkau dulu nggak punya harta. Kemudian Allah mudahkan engkau untuk menjadi mengurusi urusan kaum muslimin sehingga engkau menjadi penguasa. Aku dengar engkau itu memiliki 1000 orang budak. Setiap budak yang engkau miliki itu punya perhiasan 1000 dinar. Engkau punya 200 dayang. Setiap dayang itu juga punya perhiasan. Kalau engkau sudah menginfakkan itu semua, yakni yang dipakai-pakai oleh budak engkau itu, ya, dijual, diinfakkan. Kalau itu sudah engkau lakukan, aku akan memberi fatwa tentang bolehnya engkau mengambil harta pajak dari rakyat ini. Ini luar biasanya Imam An-Nawawi. Beliau melihat kondisi rakyat. Walaupun sebetulnya memungut pajak untuk keperluan jihad saat kas negara kosong, itu sesuatu yang dalam bab fikih tidak masalah. Karena jihad itu kefarduan bagi kaum muslimin. Tetapi ketika melihat bahwasanya sebetulnya pejabat ini kaya raya, Imam Nawawi melihat rakyat ini dalam kesulitan. Ternyata yang dijadikan perhatian untuk diambil itu hanyalah harta rakyat. Maka ini yang menjadi kritikan Imam An-Nawawi sehingga beliau mengkritik Malik Az-Zahir Baibars ini.